apakah kacamata-kacamata yang dijual tuh sekarang ada proteksi blue light dan lain sebagainya, membantu nggak sih dok? Sebetulnya coba dokter klarifikasi. Sebenarnya hoax kacamata blue light itu ya. Ada pasienku nanya, Bu, pakai itu membantu nggak dok? Biar nggak mata minusnya setelah lasik ini nggak muncul lagi. Itu hoax lagi, Bu. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Kadang-kadang kesehatan mata itu tuh hal yang sangat sering diabaikan. Padahal actually banyak penyakit itu bisa ketahuan dari mata jadi satu hal yang serius. Dan saya merasa kalau satu hari tiba-tiba saya jadi orang yang tidak bisa melihat, itu akan susah banget ya untuk bisa hidup. But anyways, kita ketemu dengan narasumber pagi Dr. Ucok yang sudah salah satu pakar di bidang mata ya dok ya. Oke, dok, pengen tanya nih dok. Saya pernah baca katanya kalau orang melihat dari mata, dicek matanya, kata bisa bahkan melihat mungkin ada gejala bisa sakit jantung kah, atau mungkin ada penyakit lain dan ada sumbatan dan lain sebagainya. Bener nggak sih dok? Soalnya saya pribadi pas saya masih muda banget nih, umur masih ini belasan tahun itu, pernah dibawa ke Singapura, dicek matanya kayak lihat gini, kata bilang kamu udah gini, hati-hati udah gini. Itu bener nggak sih dok? Itu tuh cuma mitos doang. Sebenarnya benar sih Bu ya. Benar. Bisa diketahui dengan dari mata kita bisa tahu penyakit sistemik seseorang. Oh wow. Tapi emang kurang disadari aja oleh masyarakat kita nih di Indonesia. Karena pemeriksaan mata itu mahal. Iya. Jadi mereka datang pas udah masalah. Jadi penyakit apa sih bisa dokter melihat kalau dari mata seseorang yang bukan penyakit contohnya rabun atau tua dan lain sebagainya dok ya? Contohnya sih ya Bu ya, kadang-kadang dilihat orang tua nih, umur 40. 40-an. Udah tua 40 ya? Saya udah lebih Bu. Baru sadar kalau udah tua. Kadang-kadang mereka ada lingkaran putih tuh di tengahnya nih. Nah, mereka itu nanya kenapa kok ada putih kayak gini dok? Memang penyebab pastinya nggak ada. Tapi dikumpulin tuh yang punya lingkaran putih itu tuh. Diambilin darahnya, diperiksa nih sama peneliti-peneliti ini. Kebanyakan kolesterolnya tinggi. Oke. Akhirnya kita bisa tanya ke pasien kan, kamu kolesterolnya gimana? Ya tinggi sih dok. Itu salah satu kaitannya mungkin, karena nggak ada kaitan langsung. Jadi kita bisa edukasi pasien. Tapi sayangnya ya dok ya, selain memang tadi dokter bilang mungkin orang merasa mahal, orang juga merasa saya ke dokter mata, kalau misalnya mata saya emang nggak bisa melihat jauh atau melihat dekat dan lain sebagainya atau gatel, tapi bukan sebagai check up gitu loh dok. Maksud saya apakah mulai sekarang itu check up mata itu sudah seharusnya menjadi lazim buat anak, bahkan dari anak-anak? Seharusnya gitu. Oh ya? Iya. Contohnya anak saya aja ya, pribadi ya. Sejak usia 3 tahun udah cek mata ya kan secara... So papanya dokter. Tapi bukan saya Bu, bukan dokter mata anak yang spesialisnya lagi. Jadi saya nggak mau anak saya tajam penglihatannya nggak tumbuh maksimal di masa-masa tumbuh kembangnya. Karena itu akan mempengaruhi nanti dia kerja, milih sekolah, dan lain-lain akan menghambat masa depan dia lah. Yang namanya mata malas kalau misalnya tajam penglihatannya nggak maksimal seperti orang lain. Jadi pemeriksaan dari sejak dini tuh memang penting sih Bu, supaya nggak kita telat, terus nangisnya belakangan, kasihan anak kita ya. Jadi kalau dokter menganjurkan nih ya bagi orang tua, sejak umur berapa sih harus mulai check up secara reguler? Dan berapa seringnya? Kalau misalnya nggak ada masalah di matanya sejak lahir kan pasti di check up tuh sama dokter kandungan dan anaknya. Sejak 3 tahun mulailah dicek. Terus berapa sering harus rutin itunya? Kurang lebih sesuai anjuran sih 6 bulan sekali, setahun sekali, sesuai anjuran yang didapat dokter mata anaknya ya. Seperti orang ngecek dokter gigi ini ya, harus ngeceknya 6 sampai setahun gitu. Nah, Dok, kita ngomong tentang anak-anak dulu ya, Dok ya. Walaupun dokter bukan spesialis untuk anak-anak mata. Betul, Dok. Tapi dokter kan pasti juga ada pasien yang mungkin masih muda kan, Dok. Yang di bawah pakutannya semuda ya. Alright. Sekarang dengan banyak orang memakai gadget, right? Mereka tuh mengatakan merusak mata. Pertanyaan adalah itu hoax atau real? Merusak mata secara struktur itu hoax.
Tapi fungsinya pada saat tumbuh kembang bisa terganggu, itu real. Oke. Jadi minus ini sering terinduksi oleh aktivitas dekat kita yang berlebihan, Bu. Jadi minus anak ini sekarang, dulu pada zaman saya sekolah ya, waktu masih kedokteran umum sama kedokteran spesialis, penyebab dari mata minus itu terkait sama genetik. Jadi kita tanya orang tuanya pakai kacamata. Tapi sekarang kebanyakan enggak. Karena kita udah di digital era. Iya. Oke. Jadi apakah kacamata yang dijual tuh sekarang dibilang ada proteksi blue light dan lain sebagainya. Saya ada pernah baca artikel betul katanya hoax, tapi Anda bilang itu real. Mau bantu nggak sih dok? Betulnya coba dokter klarifikasi. Sebenarnya hoax kacamata blue light itu ya. Itu dia guys, ini marketing gitu ya. Soalnya kenapa? Ada pasienku nanya, Bu, pakai itu membantu nggak dok? Biar nggak mata minusnya setelah lasik ini nggak muncul lagi. Itu hoax lagi, Bu. Yang udah kaya tuh orang yang bikin hoax itu. Yang penting adalah menjaga aktivitas dekatnya. Blue light filter itu mengganggu siklus tidur kita justru. Oh ya? Can you explain? Jadi itu ada penelitian, Bu, ya, mengenai blue light filter ini, blue light ini. Kalau kita malam-malam itu sering masih lihat handphone, paparan blue light yang masuk ke mata kita itu akan secara hormonal ya, aku bilangnya secara biokimia, itu akan mengganggu siklus tidur kita. Akhirnya kita kadang-kadang insomnia, macam-macam seperti itu, Bu, mengganggu siklus. Makanya kita jangan main handphone pas sudah malam. Saya sering kayak gitu sih dok, jujur. Jadi kadang-kadang saya susah tidur. Susah tidur jadinya, Bu. Nah, itu ada research ya. Tapi kalau misalnya blue light filter bikin minus, bukan karena blue light ya, tapi durasi kita melihat dekat itu yang berlebihan. Oke. Bagaimana dengan kalau orang tidur kadang-kadang suka ada lampu? Itu apakah juga merusak circadian rhythm daripada orang tidur, dok? Kalau itu aku kurang tahu pasti ya, Bu. Tapi yang aku tahu pasti itu masalah yang terkait si blue light itu dari monitor yang kita sering lihat malam-malam hari itu. Jadi sekarang dokter pasien nih ya. Tadi dokter bilang sekarang itu udah karena zaman gadget. Saya rasa bahwa anak-anak even umur yang kita lebih tua ini, berapa peningkatan persentase yang sekarang harus jadi minus gara-gara kebanyakan pakai gadget? Dokter melihat kenaikannya sangat luar biasa nggak? Sangat luar biasa. Berapa persen? 100-200%? Itu diproyeksikan aja sampai 2050 ada berapa ribu, 1 miliar penduduk dunia minus, Bu. Makanya kalau ditanya mengenai laser vision correction, LASIK dan lain-lain, ya itu akan banyak yang membutuhkan ke depan. Lensa kontak pun banyak membutuhkan karena memang udah diproyeksikan. Gitu ya. Jadi kita harus masuk bisnis udah kacamata dong, dok. Just kidding. Right. Saya mau tanya juga satu hal lagi. Oke, selain kita menjaga mata dengan tidak terlalu banyak melihat gadget ya, dok ya. Hal-hal apa lagi sih yang kita bisa bantu untuk mencegah jangan sampai matanya rusak atau bermasalah? Apakah dari makanan, olahraga dan lain sebagainya? Kalau dari makanan, seringkali kan ditanya mengenai vitamin A ya, Bu, ya. Wortel contohnya. Kalau mengenai secara organ, mata itu udah matur 1 tahun ke bawah, Bu, sebenarnya. Maksudnya? Jadi udah nggak ada perkembangan yang udah matang gitu. Setelah tahun ke atas, umur. Setahun. Oh, oke. Nah, jadi kadang-kadang vitamin A perlu gak, dok? Sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting kalian makan yang kayak dulu saya SD 4 sehat 5 sempurna udah cukup. Kalau hanya mau terkait sama mata minusnya, situ jangan main gadget lah. Itu lebih penting daripada wortel-wortelan gitu. itu. Oke. Kalau Anda nggak makan sayur ya kesehatan badan Anda yang terganggu. Mata nggak akan jadi rusak terus butuh penanganan tertentu ya. Kita ngomong pada kondisi normal population Ya enggak seperti itu. Kita hanya perlu makan sehat. Kalau terkait sama mata minusnya ya Anda near activity-nya tahu istirahat. Just it's as simple gitu. Saya juga pernah baca nih, dok. Benar nggak sih namanya ada olahraga mata? Contohnya harus naik kayak gini, kayak muterin gini-gini. Itu berguna nggak sih, dok?
Kalau aku pribadi ya Bu ya, aku tuh nggak pernah melihat itu suatu hal yang useful untuk kita. Saya mau tanya banyak myth ini. Jadi tuh myth juga ya dok ya? Iya. Kalaupun ada yang bilang ada literaturnya atau apa, karena mereka masyarakat ini takut minus Bu. Seolah-olah dengan olahraga mata itu akan menyelesaikan masalah semuanya. Bukan. Situ tinggal atur near activities itu udah selesai titik. Itu murah dan nggak ada masalah. Oke. Saya mau tanya lagi ya masalah myth lagi dok ya. Benarkah eye drop yang biasa kita beli over the counter itu, right? Itu cuma boleh, maksudnya pakainya, nggak boleh disimpan lebih dari sebulan kalau udah dibuka botolnya. Betul Bu. Oh itu benar sekali. Karena itu ada bahan pengawet. Bahayanya apa sih kalau misalnya kita pakai misalnya udah 2 bulan gitu? Karena takutnya terkontaminasi pertama ya Bu ya. Terus kita yang kedua karena nggak ada efeknya lagi dari obatnya yang itu. Menghilangkan mata merah atau ditetes ya hanya air doang. I see, oke. Sekali lagi peran juga, apakah benar nih gara-gara olahraga seperti pedal banyak orang yang cedera matanya? Kena bolanya Bu. Iya, ada. Banyak Bu. Dan seberapa bahayanya sih dok itu? Yang dokter mungkin pernah nangani kasus. Kalau saya selama ini kan karena saya baru mulai praktek lagi karena saya sakit ya Bu ya, saya belum nemuin lagi. Biasanya perdarahan di dalam bola mata atau scratch di permukaan bola mata ataupun katarak gantungan lensanya lepas karena goncangan yang sangat keras dan itu mungkin saja terjadi. Dan saya sebelum pedal ini jadi booming, badminton, tenis dulu sering saya dapatin. Jadi sebenarnya hal itu terjadi karena nggak pernah periksa dari dini sih Bu mengenai mata mereka. Contoh, ada orang -1, -2 masih kelihatan jauh nggak pakai kacamata kan. Terus dia main pedal, main bulu tangkis. Refleks mereka lambat, mereka baru kelihatan setelah sekian dekat sama mereka. Gitu. Tapi kalau sudah terjadi misalnya kena nih boleh kenceng kena kayak begitu, bisa menyebabkan buta nggak sih dok? Kalau saraf matanya sampai terganggu, bisa mengancam penglihatannya. Tapi kalau misalnya cuman dia katarak kan suatu kondisi yang bisa direhabilitasi ya, asal kondisi saraf matanya, retinanya oke. Sebenarnya setelah di treatment dengan baik dan benar harusnya pulih, walaupun nggak seperti mata yang sebelahnya nggak kenapa-napa. Oh gitu, berarti ada efek kepada itu juga. Ada hal yang kurang lah pasti. Oh wow, jadi kita kalau pakai main organ demikian mendingan pakai goggles sih dok ya. Pelindung, atau memang kita harus pastiin bahwa penglihatan mata kita sehat. Masa saya kayak gitu dok, saya suka main olahraga raket, saya pakai mata saya kan. Tapi itu karena bawa masih miss dok gitu. Gimana dok? Berarti nggak bagus mainnya. Tapi aku lebih seneng kalau pasien itu atau masyarakat ini pakai kacamatanya karena itu sifatnya proteksi sih. Saya sih pakai sih. Jadi progresif udahan dok. Betul Bu. Jadi kalau ada kacamata ini nggak langsung hit ke mata. Sebenarnya itu memang bisa dibilang sedikit apes ya Bu ya. Kalau emang udah kena karena memang kita ini udah dikasih Tuhan nih rongga bola mata yang sifatnya nggak langsung bisa kena hit ke bola mata kita secara langsung, ada cekungannya. Jadi memang kalau udah itu mah memang angle-nya udah pas banget, emang dia suwe banget ya. Oke, satu hal ya dok ya. Apa? Suwe apa? Kata apa sih? Apes. Benar kan? Suwe kan? Kan tawa kok aneh nih. Oh kasar. Itu kasar ya? Sorry, saya pikir itu kata normal. Oh sorry, maaf dok. Saya juga pakai kata itu. Tahu. Maaf ya. Oke dok, saya mau tanya tentang pribadi saya deh ya. Saya itu minus dari saya umur 16 tahun. Tapi sampai sekarang udah hampir 50 itu saya minusnya stabil. Ya, nggak sampai naik bagaimana. Oke. Dan sudah pasti kalau kita masuk umur 40 tahunan kan jadi plus kan. Betul. Ya. Kalau untuk mengobati seseorang seperti saya ini, ada nggak sih caranya? Yang saya benar-benar nggak mau pakai kacamata, bisa melihat jauh dan melihat dekat. Itu bisa nggak sih dok? Bisa Bu. Dengan teknologi laser vision correction ini, kalau di Mayapada Eye Center ini ada Presbyon namanya. Presbyon. Presbyon. Oke. Atau dengan cara yang lain yaitu dengan
tanam lensa. Oke. Tapi itu seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan research sekarang ini, beberapa waktu belakangan ini udah mulai saya tinggalkan. Karena kita harus ngitung risk and benefit yang bisa dicapai oleh si pasien ini dengan surgery. Oke, apa risknya? Banyak Bu, kalau kita tanam lensa itu kadang-kadang bisa saraf matanya lepas pada kalau terjadi komplikasi ya. Risknya walaupun rendah, tapi itu kalau terjadi ke kita, ke pasien itu jadi 100%, walaupun 0,1% jadi 100. Iya. Jadi kita harus discuss benar mengenai risk dan benefitnya. Kita lihat apa dia cocok untuk laser vision correction presbyon ini matanya, terus impact dari presbyon ini ke depan gimana. Nah, biarkanlah pasien itu memutuskan. Oke, jadi pasien apa sih yang cocok untuk procedure seperti presbyon ini? Pasien 40 tahun ke atas dengan plus, Bu. Dengan plus. Jadi itu mengobati plus, itu mengobati minusnya ya, Dok ya? Semuanya. Oh ya? Jadi semua minus silinder plusnya akan dimodifikasi dengan laser vision correction dengan presbyon ini. Dan itu apakah forever atau nanti No. Sampai until dia katarak. Oh, maksudnya saya minus plusnya itu apakah terus bisa bertahan, maksudnya forever atau gimana? Jadi seperti saya nih ya Bu ya, saya kan udah lasik nih. Oke. Ini progresif juga. Jadi jauh saya lasik bagus. artinya kan nggak bisa untuk mengobati minus silinder jauh doang. Saya lasik di usia 35. Oke. Begitu saya 40 kan saya plus. Karena saya lasik hanya minus silinder doang kan masih stabil tuh sampai sekarang nih. Tapi suatu saat ukuran kacamata saya timbul untuk jauh, itu karena perubahan lensa yang di dalam mata saya yang asli ini udah tua. Oke. Jadi sepanjang Bu Grace minusnya 1, terus 41, 45 1, 51. Artinya agingnya lambat tuh lensanya. Which is good. Good. Tapi plus emang gak akan nambah terus sampai 60 ya. Tapi begitu tiba-tiba Bu Grace minus 1 jadi minus 3. Nah itu karena lensanya menua. Dan itu harus diulangin LASIK tersebut. Menurut saya kalau udah menua lensa itu artinya memang udah ke arah katarak, Bu. Katarak tuh jadi apa sih, Dok, betulnya? Lensa yang mengeruh. Maksudnya kan yang setahu katarak tuh bukannya ada sesuatu yang jadi bisa di lihat belakang ya? anak mata kita yang coklat ini, yang hitam ini, ada lensa segede itu. Nah lensa itu awalnya bening kayak kacamata kita. Begitu mulai tua dia mulai berubah warna, kuning, akhirnya sampai benar-benar keruh. Nah itulah katarak. Tapi sepanjang dia berubah itu merubah ukuran kacamata jauh kita. Jadi sebenarnya kita nih yang 40 tahun ke atas mudah ngelihat status kesehatan mata kita. Apa ada katarak atau enggak. Sepanjang dia stabil-stabil aja sih penglihatannya jauhnya. Walaupun katarak ada, mungkin masih halus, Bu. Oke, jadi kalau contoh dokter bilang, tadi dokter bilang contohnya kalau dari minus 1 atau minus 3. Bisa saja karena katarak itu. Itu katarak. Jadi artinya bukan diobatin dengan LASIK. Bukan, jangan. Diobatin dengan operasi katarak. Oh, operasi katarak. Karena operasi katarak itu bisa ngilangin minus juga, Bu. Oke, I see. Jadi tujuan yang sama tapi beda. Iya, I see. Jadi biar pasien ini nggak bayar 2 kali dan itu pun nggak benar. Jadi apa bedanya sih, Dok, dari LASIK? Setahu saya ada namanya juga sekarang apa? Ada Smile Pro. Smile Pro itu apa lagi juga? Smile Pro sebenarnya sama LASIK, hanya beda dari sayatannya aja, Bu. Maksudnya lebih minimal? Lebih minimum. Oke, nggak sakit. Oke, baru cuma tanya dulu nih. Ini semua LASIK, Smile, presbypian ini semua. Apakah ada sakitnya nggak sih, Dok, kepada pasien? Saya kan pasien LASIK ya. Smile itu lebih nyaman dibanding LASIK sih, Bu. Memang LASIK tuh sakit? Gak nyaman aja sih, Bu, sebenarnya. Gak nyaman dan after surgery-nya berair ganjel 4-6 jam. Kalau Smile itu paling sejam 2 jam, bahkan 30 menit udah. Oh ya? Udah hanya ganjel-ganjel dikit aja. Oke. Terus tapi dengan efek yang sama, cuma lebih cepat, lebih nyaman, lebih cepat, lebih safe. Oke. Kalau yang tadi presbypian itu apakah sakit? Metodenya pakai metode LASIK, Bu. Oke. Jadi seperti kayak LASIK punya tidak kenyamanannya. Oke. Tapi bisa dikatakan zaman sekarang these 3 procedures itu mesinnya sudah aman, sudah di-approve by international organization. Jadi lumayan lazim dan oke untuk pasien pakai ya. Betul, Bu. Oke. Alright, pertanyaan saya, Dok, ya sekarang ya. Tadi sempat saya tanya, kalau orang minus 2, apakah perlu LASIK? Perlu presbypian atau ya udah pakai kacamata doang, like
apa sih rekomendasi dokter untuk orang sampai mau surgery itu? Nah, biasanya saya tanya kebutuhannya, Bu. Dilihat umurnya. Contoh, saya misalnya -1 untuk jauh. Sedangkan saya sekarang +1 karena 40. Jadi jauh saya lumayan bagus dengan -1 kan nggak terlalu jelek ya Bu ya. Tapi deket juga enak karena dinetralisir, -1 tambah +1 kan 0. Jadi deketnya nggak akan terpengaruh tuh. Lu bener-bener mau menghilangkan -1 kamu nih. Padahal lu enak baca nih. Segitu banget untuk presentasi atau meeting atau apa -1 ini akan Anda butuhkan. Jadi tergantung kebutuhan pasien lah. Mungkin ada orang masa saya nggak pakai kacamata sama sekali mungkin ya. Tapi buat saya pribadi emang saya paling nggak suka plusnya sih dok. Plusnya nggak enak. Nggak enak, kayak membaca tuh kayak apa ribet gitu. Tapi untung sekarang ada kacamata progresif jadi udah membantu banget. Jadi nggak usah. Ini kan progresif jadi lihat dokter jelas, lihat dia juga jelas. Kalau dulu nih saya ada kacamata yang masih yang cuma minus doang aja. Biasanya saya harus kayak gini nih, harus gini nih baca, nih baru masang lagi kayak gitu. Karena ada minusnya, jadi plusnya ternetralisir. Tapi apakah ya dok ya, orang bisa, saya tahu tadi dok bilang ada masalah apa harus apa dirawat dan lain sebagainya, mungkin bisa preventif kalau nggak baca gadget dan lain sebagainya untuk yang minus. Kalau untuk plus, apakah pernah bisa dicegah? Enggak Bu. Oh. Sudah harus. Memang plus takdir kita sebagai manusia. Oh gitu ya. Nggak bisa cegah. Nggak bisa. Sampai +3 mentoknya. Oh ya? Oh, Oke. Jadi +1 nanti di usia 60 +3. Dan itu dokter berarti sudah 60 terus sudah nggak bakal nambah lagi gitu ya? Setelah +3 sih. Oke. Alright dok. Sekarang kalau misal contohnya ya kan dokter sebagai dokter mata nih ya. Kalau dokter mau advice sekali lagi secara umum lah ya dok ya. Hal apa yang paling penting untuk menjaga kesehatan mata? Apakah itu masalah data dia dokter makanannya, gadgetnya, atau mungkin jangan sering ngucek mata lah apa itu apa sih yang paling penting nomor 1 dok? Kalau aku ya Bu ya, kalau anak-anak nih jangan ngucek mata. Oh ya. Gatel? Atasi gatelnya itu. Anak yang rajin ngucek mata itu pasti punya faktor alergi Bu. Alergi? Alergi. Oke. Yang pengen ngucek banget nggak bisa dicegah, ke gatalnya terus-terusan hilang timbul yang dia pasti punya bakat alergi. Contoh anak saya ya. Yeah. Jadi satu keluarga ini alergi semua termasuk saya. Oh. Jadi tiap 3 bulan tuh saya bersihin tuh filter AC. Begitu anak atau saya sendiri udah mulai bersin-bersin, ini waktunya saya tanya istri, udah dibersihin nggak tuh filter ke tukang AC? Jadi tuh kalau enggak dia akan gini nih. Nah, itu bahaya kenapa dok? Karena permukaan bola mata ini jadi rusak Bu. Oke. Suatu saat anakku misalnya kan sekarang -175 tuh anak pengen masuk pilot contohnya. Oh iya. Mau saya lasik nggak bisa jadinya karena udah sakit tuh korneanya. Kalau di laser malah jadi rusak. Iya. Jadi banyak datang pasien pengen lasik tuh kadang-kadang jadi nggak bisa dilasik atau nggak bisa di-smile karena ada kebiasaan yang ngucek mata. Nah itu kalau lapisan nanti dokter kornea itu udah rusak itu nggak sih betul ini dok ya? Kalau yang udah bisa Bu. Jadi kalau ada beberapa derajat penyakit misalnya suspek keratokonus itu penyakit genetik pada kornea ya, yang nggak boleh kita lasik. Supaya dia nggak progresif, ada beberapa treatment, contohnya cross-linking, kolagen cross-linking. Jadi kita kasih vitamin B, tetes vitamin B, habis itu kita UV light, kita kuatkan tuh struktur korneanya. Tapi after that bisa dilasik atau enggak, ya nggak boleh. Memang tujuannya untuk ngobatin supaya nggak progresif penyakitnya. Kalau dulu sebelum eranya kolagen cross-linking, rata-rata umur, soalnya nih, penyakit keratokonus ini di usia pubertas Bu. Jadi berjalannya dari anak-anak, pubertas, korneanya rusak, akhirnya di crosslink. Baik lagi kita bantu sama lensa kontak penglihatannya bisa seperti orang pada umumnya normalnya. Tapi rata-rata sih untuk kalau pasien dari daerah tuh datangnya kadang-kadang telat. Tapi ya. Jadi that's a good interesting point. Jadi di Jakarta, dokter sekarang kan praktek di eye center di MHC ini.
Kalau di daerah-daerah dok, apakah akses kepada dokter mata itu masih sangat kurang sekali? Kurang sih Bu menurut saya ya Bu ya. Kenapa? Mereka ini kesadarannya juga kurang untuk datang Bu. Ini tadi dokter bilang ya. SDM-nya memang kurang tersebar. Kedua, kesadaran masyarakat kita karena ngelihat masih 5-6 meter menurut mereka tuh normal. Akhirnya kita nggak tahu datangnya pas sudah telat. Iya. Kalau mengetahui dok ya gejala-gejala awal daripada saya ada keluarga nih yang apa namanya ada retinal detachment ya. Iya. Itu kita tiba-tiba sekali. Betul. Nah itu gimana orang mencegah atau mengetahui gejala awalnya dok? Nah, retinal detachment ini kan pada umumnya terjadi pada orang-orang minus banyak nih Bu. Iya. Pada umumnya pasien-pasien lasik saya itu kan orang minus ya pastinya. Dan mereka tuh sama sekali nggak pernah cek mata. Oke. Maksudnya kalau orang Orang minus tuh harus cek mata tuh nggak cuma di optometris yang untuk ngecek minusnya bukan, dok. mereka hanya tahu ganti kacamata. Iya. Benar, anak saya juga gitu. Ganti kacamata. Akhirnya kadang-kadang sebelum lasik saya konsul ke dokter retina spesialis kita di MEC, terus ada kelemahan yang tipis di laser dikuatkan dulu baru kita lasik. Tapi saya selalu mengedukasi mereka bukan untuk lasiknya kamu dicek ya. Ini harus setiap tahun seumur hidup kamu cek regular check up ke dokter mata. Even kamu udah nggak pakai kacamata karena saraf mata itu nggak saya rubah. Seperti saya sendiri kan udah lasik nih. Saya tiap tahun cek saraf mata saya Bu. Oke. Jadi saya mau clarify ya yang dokter bilang cek mata itu bukan cek minus plus di optometris tapi benar-benar ke dokter mata untuk ngecek kesehatan matanya. Oke. Minus berapa sih dok yang tadi dokter bilang bahaya resiko tadi retinal detachment itu harus ngeceknya. Soal anak saya minusnya agak tinggi jadi saya pengen tahu. Ya minus 5, minus 6 ke atas itu udah harus regularly. Tapi contohnya kayak saya nih minus 2 pun ada degenerasi perifer di mata kiri saya baru tahu kemarin pas saya saat ke Hongkong kemarin. Foto ke booth vendor itu di Hongkong kelihatan ada kelemahan, makanya saya mau konsul lagi nih ke dokter. Oke. Jadi hal-hal seperti itu ya kalau kita rutin check up ablasio retina pun bisa kita minimalkan ya terjadinya. Soalnya saya yang tadi saya bilang keluarga saya itu udah parahnya sampai jadi dia tuh consider blind berapa persen gitu loh, dok. Jadi berapa hal kayak dia nggak bisa nyetir, nggak boleh karena ada minum blindnessnya itu. Tapi Bu, saraf mata yang retinal detachment kan memang prognosanya jelek ya Bu. Begitu dia masih dapat penglihatannya sebenarnya itu treatmentnya bagus. Oh ya? Apa treatmentnya? Enggak yang saudara ibu masih melihat itu masih ketolong gitu ya. Kalau nggak tahu artinya bisa blind completely ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya seberapa cepat dia datang, seberapa cepat dia mau dioperasi itu akan menentukan prognosanya. Oke. Kalau nah saya mau satu topik ya dok ya, masalah glukoma di mata. Ini sering terjadi juga ya, bahkan anak usia muda. Ini apa karena diabetes? Diabetes juga bisa menyebabkan glukoma karena ada diabetes kalau sampai glukoma Bu, berarti diabetesnya nggak terkontrol. Diabetes kalau saraf matanya sampai berdarah-darah karena diabetes artinya dia juga nggak pernah ngontrol. Makanya kenapa kalau dia di laser nih diobatin glukomanya, diobatin saraf matanya karena diabetes, kita akan selalu ngedukasi kontrol gula kamu. Kalau nggak bocor lagi, akhirnya kamu stres kayak lingkaran setan aja tuh. Nah itu sakit ya dok ya kalau glukoma? Sakit pala nggak jelas lah Bu, bener-bener nggak enak, gitu ya? Berat. Jadi itu penyebabnya adalah karena diabetes atau dari tekanan darah tinggi atau dari mana betulnya sih dok umumnya? Glukoma. Glukoma yang kan ada 2 Bu, primer sama sekunder. Nah, kalau diabetes itu karena sekunder ada faktor luar yang membuat glukoma. Katarak pun yang enggak pada saat perkembangannya bisa menyebabkan glukoma. Kalau yang primer itu genetik. Biasanya 40 tahun ke atas tuh. Karena struktur bola matanya, karena macam-macam yang dibawa secara gen. Dan gejalanya apa dok? Biasanya gejala awalnya sih kalau dia lagi nggak serangan akut nggak ada Bu, hanya
pegel-pegel biasa kayak Bisa pegel, dia bisa pegel juga ya? Iya. Oh, wow, oke. Hanya pegel biasa dianggap kayak sakit pala biasa karena oke. capek, banyak Oke. deadline yang harus Oke. Akhirnya mereka datang, begitu mereka sadar, ada yang sadar pada saat mereka mau moto, kan pakai kok nggak Kalau kelihatan mata. apa-apa. Oh. Karena sini masih bagus. Oh, oke. Kalau 2 mata mereka nggak terasa apa-apa. Nah, datang ke dokter mata udah telat. Oke. Jadi hal-hal seperti itu, kalau glukoma yang primer biasanya kalau nggak lagi tekanannya naik dan bikin sakit, dia nggak datang. Nggak tahu. Tahu-tahu udah hilang aja penglihatan. Jadi kalau kita main handphone nih atau kerja depan monitor, ya sempatkanlah istirahat. Ya kayak kita nih di dalam negeri ya, di kantor-kantor sebenarnya kan kita udah kerja jam 8 masuk, jam 10 coffee break, terus jam 12 makan siang. Ya let's say ya ke toilet, makan itu udah istirahat. Tapi kalau nggak bisa pun tiap 20 menit ngelihat jauh aja 20 detik 6 meter. 6 meter. 20 feet itu 6 meter. So jadi 20, kalau 20 menit misalnya kita main, misal kita megang handphone 20 menit, kita stop dulu. Lihat jauh aja. Berapa lama? 20 detik aja. 20 detik saja. Jadi namanya rule-nya apa nih? 20 rule. Jadi 20 minutes on the phone, 20 seconds break, 20 melihat feet. jauh aja. 20 feet itu minimal. Oh, 20 feet. Jadi which is 6 meter, 6 dokter meter. bilang. Oke. That's a very good advice. Thank you ya for information.